Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, kami mahasiswa Pendidikan Matematika semester 4. Di sini kami akan menampilkan sebuah film pendek tentang analisis real dengan materi turunan fungsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sudarnila sebagai Nila di dalam film ini, yaitu siswa SMA 1. Perkenalkan, nama saya Jenny. Saya sebagai siswa SMA 2. Perkenalkan, nama saya Garin Wirayuda. Saya sebagai mahasiswa ISBI Singkawang. Perkenalkan, nama saya Ambrina Rosada. Saya sebagai mahasiswa ISBI Singkawang. Perkenalkan, nama saya Ruslawati. Saya sebagai mahasiswa ISBI Singkawang. Perkenalkan, nama saya Wulan Nafarizabel Syafaizroti. Saya sebagai mahasiswa ISBI Singkawang. Selamat menyaksikan film kami. Nil, kita kan udah mau selesai SMA nih. Nila mau lanjut kemana? Belum tahu sih, cuma mbak kakak sepupuku tuh ada yang kuliah di ISBI Singkawang tuh. Kayaknya aku mau coba-coba di situ. Emang jurusan di ISBI tuh ada jurusan apa aja gitu? Nggak tahu tapi dia tuh jurusan matematika. Cuman untuk jurusan lainnya aku nggak tahu. Oh, Tertarik kah di situ? kayaknya sih ya. Coba kita tanya dia ya. Telepon coba. dia ya. Oke. Mana dia ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Kenapa, Nil? Kau lagi di mana sekarang? Di kampus. Di kampus. Emang apa? Aku rencananya mau coba lihat di kampusmu tuh ada apa aja gitu. Kayak jurusannya itu apa aja. Terus mau lihat juga gedungnya kayak gimana. Oh gitu. Sama. Ya udah datang aja. Kebetulan Aku kesana kakak ya. lagi di kampus nih. Mau coba daftar di sana. Iya, datang aja dulu buat lihat-lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kesana ya. Iya, boleh. Kita mau lihat dulu. Dia kan apa sih macam. Ya. Udah sampai. Di mana ya dia ya? Coba telepon. Halo, Assalamualaikum. Kak, Waalaikumsalam. gimana? Aku udah di ISBI nih. Udah sampai ya? Ini di dekat pendopo. Dekat pendopo. Oh ya udah ya. Aku kesana ya. Oke. udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tuh pendopo. Kayaknya sih di situ. Ini ternyata kampusnya. Iya. Dia baru lihat dia. Sama sih. Mana aku juga baru pertama kali kesini, Bah. Itu kayaknya mereka. Iya. Kak, Kaulan. Udah sampai. Udah sampai. Nila. Jenny. Oh iya, duduk dulu. Nila, rasanya abang pernah lihat lah. Anak SMP 1 bukan? Iya, kok Bang tahu? Tahu dong, abang juga dulu alumni SMP 1. Situ. Kak, aku mau daftar sini kayaknya, Kak. Betul-betul mau daftar sini. Tahu sih, masih bingung mau jurusan apa juga. Kami bingung mau jurusan apa gitu. Belum menentukan jadinya nih. Kami pun belum tahu juga apa aja sih jurusan yang ada di sini gitu. Jurusan yang ada di sini apa aja, guys? Ada matematika, Fisika. Terus PGSD. ada PGSD, BK, dan ada jurusan baru tuh manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Kayak mana tuh? Nggak pernah dengar lah. Itu karena jurusan baru jadi ya mungkin berkaitan dengan bisnis lah, internasional. Oh, internasional. Iya. Keren lah. Kak, kalau yang jurusan matematika tuh kuliahnya sulit nggak sih? Masih kayak Kalau dijalanin sih enggak lah ya. Sulit enggak? enggak sih? Semuanya jurusan matematika kah? Iya. boleh dong jelasin satu materi matematika gitu. Kami nih
Merasa penasaran sih gitu mau masuk matematika. Boleh, kebetulan Boleh. kakak juga mau bahas tentang analisis real tentang turunan fungsi. Itu kah dia? Iya, Mm-mm. dia pakai materi Gimana sih dia? Oh. susah kah? Kalau Nggak susah. dijalanin tidak. Yang penting kalian suka aja dengan matematika, pasti bisa lah dijalani. Ayo masuk matematika aja. Coba kakak jelasin dong kak, gimana sih kok bisa dapat ini kok gitu sih? Oh gitu. Nah ini deh. Jadi kami di sini lagi bahas salah satu materi matematika, analisis real lah tentunya dengan materi turunan fungsi. Nah di sini untuk kita belajar turunan fungsi kita harus tahu dulu pengertian turunan itu apa dalam analisis real. Kalau di SMA kan ada juga turunan, tapi bukan analisis real, dia turunan beda, aljabar kayaknya. Di sini kita ketahui dulu pengertian turunan fungsi. F, AB berakibat R di titik C anggota himpunan A, B. Ini apa ya? Ada yang tahu enggak? Himpunan bagian. Himpunan bagian R dapat dijelaskan dalam definisi berikut. Nah, kita ketahui dulu. Kita di sini dalam analisis real ini ada pakai definisi. Jadi dari definisi nanti ada contoh dan nanti ada teorema juga. Nah, yang pertama abang jelasin dikit lah. Yang pertama ada diberikan interval A, B himpunan bagian R. Fungsi F, AB berakibat R dan C anggota himpunan A, B. Bilangan real L disebut turunan fungsi F di titik C. Jika diberi sembarang bilangan epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan theta lebih dari 0, sehingga untuk setiap X anggota A, B dengan sifat 0 kurang dari nilai mutlak X kurang C kurang dari delta berlaku nilai mutlak Fx dikurang Fc per X kurang C dikurang L kurang dari epsilon. Nah, seperti itu ya untuk definisi 4.1.1. Jadi gimana? Kalau dari materi ini bisa dimengerti enggak? Atau masih tabu gitu? Nggak paham lalu. Nggak Ada paham. contohnya nggak? Boleh kita contoh dong. Oh, kalau contoh ada. Ini bisa dijelaskan lah kakaknya. Ya, contohnya Biar lebih paham. 4.1.1 kan diberikan fungsi bernilai real f yang didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat untuk setiap x anggota R untuk sembarang c anggota R diperoleh f aksen c sama dengan limit x menuju c fx dikurang fc per x dikurang c limit x menuju c x kuadrat dikurang c kuadrat per x kurang c sama dengan limit x menuju c x plus c sama dengan 2c. Jadi dalam kasus ini fungsi f aksen terdefinisi pada R dan f aksen x sama dengan 2x untuk setiap x anggota R. Nah, selanjutnya tuh dia tuh ada lagi teoremanya. Teoremanya itu 4.1.2. Jadi, diberikan interval A, B himpunan bagian R jika fungsi f A, B berakibat R terdiferensialkan mempunyai turunan di titik C anggota A, B, maka fungsi f kontinu di titik C. Nah, untuk buktinya boleh kali Kak Pati untuk menjelaskan? Dia pakai bukti juga ya? Iya. Iya. Pokok Nah, Kalau kalau di ada analisis teorema, real, kalau ada teorema pasti ada bukti untuk membuktikan itu. Betul enggak? jadi kalian belajarnya pakai bukti juga gitu. Iya. iya. Ini untuk mata kuliah anaril ya? Iya. Jadi di analisis real ini penuh dengan pembuktian. Tidak seperti SMA. Mungkin kalau SMA kalian hanya sekedar dapat rumus lalu menghitungnya sampai dapat penyelesaian. Nah, kalau di analisis real ini kita membuktikan seperti itu. Nanti juga bakal terbiasa kok dengan membuktikan Ini pakai di limit. analisis real. Limit kan ada di SMA kan? Udah ada. Nah, kita kan dulu juga belajar limit. Gimana buktikannya Pak?
Oke, gini ya buktikannya. Pertama, ambil sembarang X anggota A, B dengan X tidak sama dengan C. Perhatikan bahwa fx dikurang fc sama dengan limit X menuju C, fx dikurang fc per X dikurang C. Berdasarkan hipotesis bahwa fungsi f terdiferensial atau f aksen ada, maka dengan menerapkan operator dan sifat aljabar limit fungsi diperoleh limit X menuju C fx dikurang limit X menuju C fc sama dengan limit X menuju C dalam kurung fx dikurang fc per X dikurang C dikali limit X menuju C X dikurang C. Lalu limit X menuju C fx dikurang limit X menuju C fc sama dengan f aksen C dikali 0. Limit X menuju C fx sama dengan fc. Oleh karena limit X menuju C fx sama dengan fc, maka terbukti f kontinu di C. Betul. Oh, seperti itu. Ya. Selain teorema 4.1.2 ini, ada teorema 4.2.1. Tapi kakak agak lupa. Mungkin Kak Ulan bisa bantu. Coba Kak Ulan. Oke, di teorema tadi itu kan teorema itu 4.1.2. Nah, sekarang kita masuk ke teorema 4.2.1 yang dimana itu menjelaskan sifat-sifat aljabar turunan fungsi. Nah, kita masuk nih teoremanya. Diberikan interval A, B. Apa ini tadi nih? Himpunan bagian. Nah, himpunan bagian R, C elemen A, B, serta fungsi F di A, B yang dipetakan ke R dengan fungsi G di A, B dipetakan ke R. Keduanya terdiferensial di titik C. Nah, sifat yang pertama tuh A. Untuk setiap alpha elemen R, fungsi alpha F terdiferensial di titik C dan alpha F aksen C sama dengan alpha F aksen C. Di sifat yang kedua, fungsi F ditambah G terdiferensial di titik C dan F tambah G aksen C sama dengan F aksen C ditambah G aksen C. Untuk sifat yang ketiga, fungsi Fg terdiferensial di titik C dan Fg dikali C sama dengan F aksen C dikali G C ditambah Fc dikali G aksen C. Nah, sifat yang terakhir itu ada jika G, C tidak sama dengan 0, maka fungsi F per G terdiferensial di titik C dan Fg aksen F per G aksen C sama dengan F aksen C dikali G C dikurang Fc dikali G aksen C per G C kuadrat. Nah, gimana? Kalau dari sifat-sifatnya udah ngerti belum? Agak sih. Agak. Untuk pembuktiannya mungkin biar lebih paham gitu ya. Kakak serahkan ke Bang Garin lagi. Nah, dari sini kan udah agak paham tadi ya teoremanya, teorema 4.2.1. Nah, seperti yang Abang bilang tadi, kalau misalkan Unreal itu pasti ada bukti. Jadi dari teorema ini pasti kita buktikan dulu. Bukti sederhananya seperti ini. Ambil sembarang interval A, B, himpunan bagian R dan C anggota A, B. Diketahui fungsi F A, B dipetakan ke R dan fungsi G A, B dipetakan ke R. Keduanya terdiferensial di titik C. Kemudian A, misalkan H sama dengan alpha kali F, maka untuk setiap X anggota A, B dengan X tidak sama dengan C diperoleh Hx dikurang Hc per X dikurang C sama dengan alpha Fx dikurang alpha Fc per X dikurang C. Kita lanjut. Di sini dari sini kita dapatkan limit X menuju C, Hx dikurang
HC per X dikurang C sama dengan limit X menuju C alfa F X dikurang alfa F C per X dikurang C. Jadi kita dapat H aksen C. Jadi tahu kan konsep turunan kan pasti pakai aksen kan. Jadi H aksen C sama dengan alfa lim X menuju C. Fx dikurang Fc dibagi X dikurang C sama dengan dapatnya alfa F aksen C. Karena H sama dengan alfa F, maka diperoleh alfa F aksen C sama dengan ini kita pisahkan jadi alfa F, kita hilangkan kurungnya jadi alfa F aksen C. Nah kan ini B, bukti sebagai latihan, jadi tidak kita bahas saja ya. Kita langsung ke akibat 4.2.2. Nah untuk akibat 4.2.2 ini kayaknya kurang paham ya Bang. Jadi kita serahkan pada kakaknya aja lah. Coba jelaskan Kak. Kakak jelaskan akibat 4.2.2 ya. Jika F1, F2, F3 sampai Fn masing-masing fungsi dari A, B himpunan bagian ke R dan terdiferensial di C anggota A, B, maka yang pertama A, fungsi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah sampai Fn terdiferensial di titik C, dan F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai Fn aksen C sama dengan F1 aksen C ditambah F2 aksen C ditambah F3 aksen C sampai Fn aksen C. Yang kedua, yang B, fungsi F1, F2, F3 sampai Fn terdiferensial di titik C, dan F1 dikali F2 dikali F3 sampai Fn aksen C sama dengan F1 aksen C dikali F2 C dikali F3 C sampai Fn C ditambah F1 C dikali F2 aksen C dikali F3 C sampai Fn C. Terus ditambah lagi F1 C dikali F2 C dikali F3 aksen C sampai Fn C, ditambah lagi F1 C dikali F2 C dikali lagi F3 C sampai Fn aksen. Ini akibat yang pertama. Jika pada akibat yang pertama itu fungsi-fungsinya sama, yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan sampai Fn sama dengan F, maka pada akibat 2 itu berlaku dalam kurung Fn aksen C sama dengan N F aksen C itu dikali dengan F C pangkat N dikurang 1, kayak gitu. Memang agak rumit ya. Susah. Kalau dijalanin bisa. Karena kalian kan baru pertama ya, jadi kayak mungkin dilihat susah. Gimana? Tapi ini gambaran umumnya aja. Paham nggak ya Jen? Sedikit sih. Kalau mau daftar sini tuh dibukanya tanggal berapa lah? Udah buka kapan pendaftarannya? Pendaftaran udah buka. Jalur reguler nanti ada lagi. 2 kali gitu kah? 2 gelombang kah? Gelombang pertama kan prioritas ya. Prioritas tuh udah tutup. Nah sekarang gelombang keduanya reguler. Jadi kalian masuk reguler aja. Iya, tapi masih bingung sih mau jurusan apa. Iya. Menurut kakak apa? Matematika. Matematika aja. Tapi susah. Nggak dijalanin bisa. C. Aman. Jalan. Jam berapa sih nih? Jam berapa? Plan. Kita ada kelas. Ada kelas kan? Oh iya. Langsung ya. Langsung ya. Kalau mau daftar cek aja ya, hubungin aja. Oke. Mau sini dulu lah, mau lihat. Ya. Masih Kak ya. Bye. Masih Iya. Bye. Semangat kak. Iya, dadah. Ngerti kak kau? Aduh, aku mah nggak ngerti kok. Pusing lalu aku dengarnya bingung. Gimana? Ketinggian gini. Iya, gimana sih? Nggak tahu Makanya tuh. jelasin tuh lah. Kau paham kak? Kok bisa sih? Dia habis itu ada pembuktian.
Gimana nih? Ini gimana? Ini terus kayak gini ya ternyata matematika. Agak rumit gak sih? Iya. Ini dia pakai gimana? Kau paham gak yang ini? Yang ini nih gimana nih? Kau paham nggak yang contoh 4.1.1 ini? Aku tuh nggak Ini kah? paham. Iya, yang itu. Oh, kayaknya aku paham lah dikit. Tadi agak nyantol dikit. Kan fx tuh, fx-nya apa? X kuadrat. Lalu kan berarti kita masuk ke sini. F aksen C sama dengan limit X mendekati C. Fx dikurang Fc per X kurang C. Terus kita masukin ininya. Limit X mendekati C, Fx-nya kan X kuadrat. Jadi kita masukin ke sini X kuadrat dikurang Fc-nya nih berarti C kuadrat per X kurang C. X kurang C-nya nih tetap. Habis itu dioperasikan. Jadi limit X mendekati C, X ditambah C. Ngapa kok gini? Karena kan gini, X kuadrat bagi X kan berarti sisa X kan. Habis itu ini min C kuadrat dibagi min C. Berarti dapatnya C tapi jadi plus. Habis itu kan karena di sini X C. Jadi kayak limit X mendekati C berarti X-nya nih kita ubah jadi C. C tambah C berarti kan 2C. Nah, dapatlah ini hasilnya 2C gitu. Paham dikit aku kok ini. Oh, jadi gitu. Tadi yang dapat C kuadrat tuh gimana dia? C kuadrat. Kan ini diketahui fx-nya X kuadrat. Yang ini. Kayaknya C kuadrat tuh karena ini X kuadrat. Jadi dia tuh C kuadrat gitu. Oh. Kayak menyesuaikan gitu, Oh, gak ngerti sih aku. Jadi Oke. pakai limit ya. Oh, Agak paham aku yang itu. tapi Yang lainnya enggak. beda ya limitnya di sini dan limit di SMA mah. Kan ini juga sih. Susah sih. Masih mau masuk mereka. Kayaknya tertarik sih aku. Apa? Enggak tahu sih nanti lah lihat dulu. Iya Soalnya sih, susah betul. enggak sih? Tapi aku penasaran juga. MBI juga bagus tuh, jurusan baru kan katanya tadi. Cuman itu lebih enggak paham lagi. Gimana? Kayak gimana ya? Enggak tahu. Terus ada 4.1.2. Paham aku nih. Nah, ini yang sifat-sifat aljabar turunan fungsi ini. Gimana sih? Ini nih yang contohnya. Oh, yang ini sih aku paham. Ini kan kita buktikan nih. Yang A misalkan H sama dengan alpha F untuk setiap dengan X tidak sama dengan C, maka diperoleh ini HX dikurang HC per X dikurang C. Kita masukkanlah kan karena sudah diketahui H tadi itu alpha F, maka kita masukin hanya alpha F terus X dikurang alpha F kali C Oh, sesuai per dengan ininya. XC. Iya, sesuaikan. Kan dengan yang sudah diketahui. Terus ditaruhlah limit X menuju C, HX dikurang HC per X dikurang C. Pakai limit lagi. Iya, ini dijadikan limit. Terus dijadikan sama dengan limit X menuju C, alpha X dikurang alpha C per X dikurang C. Jadi karena dia turunan, jadi H aksen C sama dengan alpha limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X dikurang C sama dengan alpha F aksen sama dengan C. Itu dia. Kok ini bisa ada alfa di depannya? Awalnya kan enggak ada. Ini karena dia kan sama-sama alpha F, jadi kan dikalikan di sini, disederhanakan gitu. Disederhanakan. Pindahkan. Oh, Iya. karena ini sama, jadi disederhanakan, pindahkan ke depan. Iya. Oh, kayak apa itu jelasin tuh kan. Sama. Oh, paham. Oh, habis itu ini per X kurang C ini Tetap. ya paham. Ngerti. Pusing ah. Ini Dik, abang mau ngambil kertas itu yang tadi ketinggalan soalnya. Oh iya. Ya, abang buru-buru. Oke, Ya. yang lainnya mana bang? Hah? Yang lainnya? Yang lainnya lagi kuliah. Oh. Jadi abang juga kuliah, jadi ketinggalan ini abang mau ambil dan abang mau langsung. Oh iya iya bang. Iya. Ya. Oke. Nil, Apa? aku rasanya lapar nih.
Mau makan kah? Boleh? Udah, yuk cari makan yuk. Oh iya iya iya. Jam segini juga. Ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk daftar ke ISBI Singkawang. Dadah!